Halo sahabat-sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya senang sekali kembali menjumpai Anda dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berdoa dan memperkatakan hal-hal yang baik buat teman-teman semua, khususnya Anda yang melihat channel-channel saya. Anda sehat, Anda kuat, Anda sukses, dan dilindungi dari corona. Dan kalau Anda terdampak, yakinlah perkatakan hal yang baik pada dirimu dan akan Anda sembuh dan kuat. Amin. Teman-teman, terima kasih untuk semua apa yang teman-teman lakukan pada video-video saya, komentar-komentar Anda semuanya, dan saya menghargai apa yang Anda lakukan semuanya. Dan kemarin saya mengupload video bagaimana saya memberikan keyakinan kepada teman-teman semua untuk bisa survive, untuk bisa semangat di dalam mengerjakan khususnya di VTube teman-teman. Tetapi bukan cuma itu, di bagian-bagian yang lain juga kita mengerjakannya ya. Dan kali ini saya akan mereview video daripada Pak Tua atau kakek ya. Tentunya saya tidak akan menyebutkan namanya pada channel saya. Yang lalu sempat saya menyebutkan pada tahun lalu. Tetapi anggaplah itu sudah impas dengan juga menyebutkan nama-nama saya. Sampai sekarang saya melihat masih menyebutkan nama saya pada videonya. Cuma saya nggak mau nanti kan pikirannya kan berbeda lah ya. Kalau Anda melihat bahwa pada videonya ini saya akan review teman-teman ya, yang kemarin itu videonya adalah takut dihajar aparat, leader VTube jangan upload pemain VTube dari TNI Polri ya. Sebenarnya saya tidak akan mereview videonya ini. Cuma kemarin saya lihat komen-komen orang pada video saya. Kemudian ada satu komen yang mengarahkan saya ke videonya Edward Farolan ya. Ada komennya dibilang begini. Dia mengatakan bahwa videonya Edward Farolan lucu. Akhirnya saya ke videonya Edward Farolan, saya lihat, dan videonya Edward itu ada menyebutkan nama saya di dalam. Saya ikuti sampai akhir. Oh, ternyata saya penasaran dan saya masuk videonya si kakek. Jadi gitu teman-teman. Akhirnya sebenarnya saya tidak mau membahas lagi apa yang dia bahas ya. Kalau bukan berkaitan dengan VTube atau juga VTube, tapi kalau ada yang saya lihat dia bengkokkan, maka saya akan pasti luruskan ya. Maka itu saya akan review saat ini apa yang disampaikan, apa yang dikatakan pada videonya sesuai dengan judulnya. Tetapi saya melihat bahwa banyak kali dia juga menyebutkan saya di dalam dan membahas ada dua video saya ya, judul video saya. Dan yang saya mau sampaikan begini, bahwa kakek ini tidak sadar-sadar teman-teman ya, menurut saya. Karena kalau Anda melihat, dia sempat mengatakan bahwa Dema ini hanya memotong-motong video ya. Nanti saya akan jelaskan berikutnya apa yang lebih detailnya. Dia tidak sadar bahwa dia juga selalu menggunakan potongan-potongan video orang ya. Termasuk videonya Pak Effendi dia gunakan pada videonya itu. Kemudian tahun lalu dia pernah menggunakan potongan video saya. Tetapi saya tidak mengambil tindakan ya. Saya tidak menurunkan video itu. Bahkan juga di videonya ini dia menggunakan gambar saya, tapi nggak apa-apa lah, karena di sini akan terlihat orang yang waras sebenarnya ya. Kita mengalah saja, yang waras itu ngalah ya. Karena biasanya orang-orang seperti ini saya melihat waktu masa kecilnya tuh pendiam. Jadi nanti pada saat tuanya dia sembarang apa yang dia ngomongkan kan, seperti yang saya sempat ungkit bahwa seperti radio yang koslet, otaknya mungkin tidak ada pada tempatnya. Kalau radio itu tidak ada pada letak komponennya, ya bisa saja juga mungkin terjadi seperti orang-orang seperti itu ya, bisa saja. Oke teman-teman. Teman-teman, pada videonya dikatakan bahwa memperalat anggota Polri ya. Dia sempat membahas video saya bahwa memperalat anggota Polri. Saya di sini mau menegaskan bahwa saya tidak pernah memperalat anggota Polri atau membuat mereka apa gitu supaya VTube itu semakin dikenal orang. Tapi kan memang pada kenyataannya mereka itu join VTube dan mereka
ada nyata. Jadi posisi-posisi mereka itu seperti gold, silver, yaitu mereka sadar waktu mereka dibuatkan sertifikat. Cuma kan kenapa namanya juga orang yang hanya menakut-nakuti, kemudian dia menggunakan menyampaikan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003. Di situ dia menggunakan seolah-olah kekuatan ya untuk menakut-nakuti supaya orang anggota TNI Polri itu takut. Nah, di situ jelas kalau Anda membaca peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang anggota kepolisian, itu banyak pasal-pasalnya memang, tetapi itu juga berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut anggota Polri seperti peraturan-peraturan kedisiplinan, bagaimana menghadapi masyarakat. Dan tidak pernah saya lihat dalam aturan pemerintah itu mengatakan bahwa Polri dilarang untuk bermain aplikasi ya. Kalau mungkin dibilang berbisnis saya tidak lihat, tapi bisnis seperti apa dulu? Kita harus lihat apa permasalahannya. Inilah yang selalu digunakan oleh orang tua untuk membesar-besarkan sesuatu yang harus dipelajari dulu. Saya mau tegaskan bahwa dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003, saya tidak menemukan kalimat bahwa anggota Polri dilarang bermain aplikasi VTube. Ya. Kalau ada diungkit bisnis, ya bisnis seperti apa dulu, tapi saya mau sampaikan bahwa VTube ini bukan bisnis, bro, tetapi bisa dijadikan sebagai bisnis. Kalau anggota Polri itu hanya membuka aplikasi dan mengumpulkan V-Point, itu bukan bisnis. Itu sama saja halnya bermain Facebook, Instagram, YouTube, atau main game. Ya. Jadi kalau anggota Polri kemudian mengumpulkan V-Point atau TNI mengumpulkan V-Point, kemudian dikatakan bahwa dia mencapai peringkat ini, apa salahnya, Pak Tua? Kan ini otak, katanya cerdas Indonesia, tetapi kita tidak bisa melihat esensi tujuan dari apa yang disampaikan. Ya, aduh, kita bisa cerdas, tetapi cerdas juga belum tentu benar. Ya, itulah yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa lihat tujuannya, lihat esensinya. Anggota Polri bermain aplikasi itu tidak salah, khususnya di VTube, karena tidak ada dalam peraturan pemerintah jelas mengatakan bahwa anggota Polri dilarang bermain VTube atau future VTech. Ya, tidak ada. Kan sama halnya aplikasi ini bisa, yang tadi saya bilang, saya tegaskan lagi, sama halnya kita bermain Facebook, Instagram, lihat YouTube, main-main game, itu adalah hiburan VTube. Siapa yang tidak mau menonton kemudian dibayar? Di mana dong? Iya kan? Pikiran cerdas itu belum tentu benar, ya. Jadi kalau orang bisa cerdas, tapi cerdas untuk menyusun suatu kebohongan, buat saya inilah yang dilakukan oleh Pak Tua. Kemudian teman-teman dia mengatakan bahwa setiap ada serangan ke VTube tidak pernah muncul manajemen untuk tampil, ya. Saya mau sampaikan begini, ngapain juga seperti manajemen untuk membantah apa yang disampaikan oleh Chandra Teja. Itu kan hak pribadinya untuk mau menjelek-jelekkan perusahaan orang, tapi nanti juga akan bisa nanti dapat batunya, ya. Nah, sama halnya dengan Facebook, Instagram, dan lain-lain. Kalau Anda tidak mau menggunakan aplikasi ini, silahkan. Cuma kenapa saya pribadi muncul untuk membenarkan apa yang selalu dibengkokkan? Karena saya ada di dalam aplikasi. Saya merasa juga punya hak untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua apa yang disampaikan oleh si kakek ini. Awalnya kan dia membuat grup saya Tawar Hati, maka saya menyampaikan juga apa yang dibenarkan. Jadi saya punya hak bicara sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk meluruskan, untuk menyampaikan apa yang saya ketahui, ya. Jadi ya terserah teman-teman. Cuma kan saya tujuan saya adalah supaya kita sama-sama bisa termotivasi, terdorong bahwa ada aplikasi yang bagus yang bisa memberikan penghasilan buat kita, semacam hiburan, yaitu VTube, dan sudah resmi di Indonesia, ada izinnya. Sekarang saya mau tanya balik,
Apa tujuan Anda untuk selalu menjelek-jelekkan orang menjalankan VTube dan tidak berhentinya untuk memfitnah? Dia mengatakan kepada saya bahwa si Dema ini, kalau Anda lihat bagian video terakhirnya, si Dema ini memutarbalikkan fakta. Ya. Siapa yang memutarbalikkan fakta, kakek? Saya akan menyampaikan apa yang benar. Coba lihat video-video saya. Apa yang saya tahu. Sedangkan justru Anda lah yang memutarbalikkan fakta, menyampaikan apa yang Anda tidak tahu. Ini kan namanya, dia mengatakan kepada saya menipu, ya, memutar fakta. Dia mengatakan kepada saya bahwa bahkan menipu dengan teganya pemain VTube dan juga calon member VTube. Saya mau bilang bahwa siapa yang saya tipu di sini? Anda kan lulusan IT luar negeri, belajar dong tentang bahasa. Menipu itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Menipu itu kemudian ada transaksi yang saya menjual sesuatu, menawarkan kepada orang, kemudian saya tidak penuhi, itu namanya menipu. Tanya 15 juta member, oke lah. Apakah mereka merasa tertipu dengan apa yang saya ngomongkan? Karena setiap apa yang saya sampaikan itu sebisa mungkin itu berdasar. Saya kaji ulang, saya sampaikan. Tapi kalau misalnya ada yang belum cocok, itu wajar sebagai manusia biasa. Tetapi Anda bilang saya menipu. Tanya ke mereka, lihat saja di like saya, di video-video saya. Perbandingkan dengan video Anda, like-nya. Itu adalah merupakan satu ukuran. Ya, mungkin Anda yang mengatakan bahwa itu tidak terpengaruh, tapi tidak. Di dalam sebuah video itu ada namanya ukuran, parameter dari like dan dislike. Lihat saja di situ. Nah, saya juga mengatakan bahwa justru Anda lah yang menyampaikan hal-hal yang manipulasi, yang tidak Anda ketahui. VTube dari awal, kamu membahas VTube, itu semua buat saya salah karena saya ada di dalam VTube. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nah, kemudian dia pernah membenturkan member VTuber dengan OJK, padahal tidak pernah. Orang-orang VTuber itu orang-orang baik, mengumpulkan view point tekun dari 0,3 itu yang dikerjakan, tidak pernah mau mencari masalah. Nah, dalam videonya mengatakan begini, saya ya, Dema ini seolah-olah menjual nama saat itu Kabar Eskrim, seolah-olah mendukung VTube. Ya, saya tidak pernah menyampaikan bahwa dia mendukung VTube. Saya mengutip kata-kata dia yang mengatakan bahwa big data itu mendukung untuk proses, ya, dalam penyelidikan. Jadi saya tidak pernah mengatakan bahwa dia mendukung VTube, tapi apa yang disampaikan berkaitan dengan big data itu mendukung untuk satu proses di dalam pemeriksaan. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa dia menjual nama Yusuf Kalla. Aduh, kakek, menjual itu kan saya nggak pernah menaruh harga pada namanya minta maaf Pak Yusuf Kalla. Saya akan mengutip namanya. Dia mengatakan bahwa hater selalu mengatakan ingin membuktikan kantornya VTube. Maka itu saya mengutip pernyataan Pak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa bisnis sekarang tidak dilihat dari kantornya yang besar, tinggi, tetapi bagaimana membangun jaringan. Kakek, lulusan IT luar negeri, kok nggak ngerti namanya kutipan-kutipan? Anda mengatakan saya menggunakan potongan-potongan. Potongan yang saya gunakan adalah benar, bukan fitnah. Ya, saya pernah menggunakan video Anda, itu saya jelaskan. Anda kan membahas tentang izin VTube, Anda membuka kan, benar kan? Nah, itu saya gunakan bahwa dia memang benar membuka NIB daripada VTube. Nah, jadi saya bilang gini, kita kuliah jauh-jauh di luar negeri tapi tidak ada realitanya. Selalu saya bilang, aduh teman-teman sayang sekali ya, kuliah di luar negeri jauh-jauh. Dia kan mengatakan sendiri bahwa pernah kuliah di luar negeri, S2 IT, ya saya sampaikan, bukan fitnah. Kemudian dia menyampaikan dia juga pernah mengurus big data, kemudian dia seorang aktivis, ya kan saya sampaikan dia aktivis. Kemudian saya melihat videonya, dia adalah pembicara, kemudian YouTuber. Sayang sekali. Kemudian sempat membahas bahwa iklan-iklan VTube bodong.
Kemudian bodong itu sebenarnya apa, yang saya sudah bahas juga. Bodong itu dalam bahasa Jawa artinya, saya mau ulang lagi, pusatnya menonjol keluar ya. Kemudian judulnya itu sudah salah ya. Ini IT luar negeri. IT itu adalah informasi dan teknologi. Kemudian pada video saya sempat mengatakan bahwa yang direferensikan adalah jual gorengan. Maaf ya teman-teman yang jual gorengan. Ini saya hanya mereview video. Pernah saya berjalan lewat di satu penjual gorengan, kemudian saya tanya, "Mas, pernah enggak kuliah di luar negeri?" Dia kaget. Jadi ini kan saya mau meyakinkan bahwa apakah benar-benar kita kuliah di luar negeri. Siapa tahu memang ada yang kuliah di luar negeri, lulusan luar negeri, kemudian dia jual gorengan kan. Jadi sayanglah nggak sesuai dengan ilmu, dengan yang kenyataannya. Aduh, pada video terakhirnya dia mengatakan begini kepada saya ya. Saran saya, Anda bertobatlah ya, saya dimaksud. Sekarang saya mau bilang begini, kata bertobat itu adalah berbalik. Kita sadar ini salah, kemudian kita berbalik kepada yang benar. Saya mau katakan, kesalahan apa yang saya buat, kamu suruh saya untuk bertobat. Bukankah video-video saya, semua video saya memberikan informasi yang benar tentang Fitup, apa yang saya kerjakan, mendorong teman-teman di masa pandemi, memberikan solusi kepada teman-teman di masa sulit. Salahnya di mana, Pak Tua, kakek? Anda bilang, atau kakek ini bilang ke saya, Anda bertobat. Ya, saya maksudnya. Bertobat dari mana? Ya, apa yang saya lakukan? Apakah saya menipu semua orang di luar sana berhitung? Anda saja yang merasa tertipu, kemudian tidak senang ketika saya menyampaikan Fitup yang benar kan? Dan Andalah yang sebenarnya buat saya memutarbalikkan fakta. Siapa yang harusnya bertobat? Saya atau Anda? Ya. Kemudian Anda mengatakan melayani lagi lah di gereja. Melayani lagi lah. Saya tuh selalu bermain musik tiap minggu, kakek. Jadi kalimat Anda itu seolah-olah melayani lagi lah. Saya tidak pernah, saya berhenti. Tiap hari saya bermain musik. Tiap minggu saya bermain musik. Bagaimana menghibur orang semangat. Itu yang saya lakukan. Jadi sambil saya bermain musik, mengerjakan hal-hal yang lain, kerjaan, tanggung jawab, Fitup ini di waktu luang tidak ada ruginya. Jadi buat saya, Andalah yang harus rubah pemikiran, kemudian ikut perkembangan zaman. Selain kita jadi YouTuber, ayolah kita bermain Fitup, kakek. Jangan bergelut dengan kepurbakalaan, Pithecanthropus erectus, fosil-fosil yang diurusi. Maaf ya, ini teman-teman saya mereview video, maksudnya yang jadul-jadul tuh ya, yang ejaan lama tuh ya. Ayolah saya ajak, menggunakan referral saya, kita main Fitup. Kita bahas Fitup sama-sama, itu lebih keren ya kan, daripada main fitnah terus Fitup, comot-comot media sosial orang ya. Lama-lama bukan lagi mereview Fitup, tapi orang-orang yang memberikan penjelasan tentang Fitup seperti saya kan. Aduh. Kemudian dia mengatakan kepada saya bahwa jangan main Fitup lagi. Nah, kenapa harus berhenti main Fitup, kakek? Fitup ini kan memberikan income tambahan, apalagi masa pandemi begini. Siapa yang tidak mau, kakek? Kenapa sih kakek tidak ingin kalau orang itu bermain Fitup? Ya, sadarlah kakek. Anda bilang bahwa bermain musik lagi lah, ya. Saya bilang tadi bermain musik saya. Tapi saya mau bilang juga ke kakek berhentilah memfitnah Fitup. Fitup udah resmi di Indonesia. Lebih baik khotbah kakek di atas mimbar, ya kan? Kembali kayak dulu lagi. Memberikan pengharapan buat orang. Khotbah itu kan menyampaikan bagaimana orang survive. Itulah kakek, khotbah lah kakek. Daripada di YouTube berkor-kor banyak. Jadi kakek nanti dikenal jadi haters lah. Bagaimanapun juga kakek, di Indonesia ini banyak golongan. Saya pernah membahas pada video saya. Pemikiran banyak, jutaan pemikiran yang dihadapi dan banyak golongan. Kita tidak bisa memaksakan apa yang ada di isi otak kita untuk menularkan kepada orang-orang. Makanya tuh hati-hati dalam mengeluarkan statement. Mungkin Anda pernah sukses membahas Alimama dan lain-lain. Tetapi ingat, Fitup, Anda tidak akan berhasil untuk menumbangkan Fitup
karena VTube ini adalah satu sistem. Makanya itu pelajaran dalam hidup kakek sebagai yang sudah berumur, bahwa tidak semua itu dalam kehidupan kita merasa benar. Jangan merasa bahwa kita yang salah orang member VTube. Cobalah koreksi ke dalam diri Anda. Ada satu ilustrasi begini, ada seorang bapak-bapak ya, kakek-kakek tua lah, masuk di dalam satu rumah. Kemudian setiap masuk dalam satu ruangan, dia mencium bau busuk ya. Waktu masuk di dalam satu kamar, wah kenapa kamar ini busuk ya. Terus pindah lagi ke kamar lain, kok ini ruangan ini busuk juga ya. Pindah ke ruangan lainnya, kok ini kamar busuk juga ya. Jadi semua dalam ruangan rumah itu busuk di penciuman kakek itu ya. Kemudian dia keluar, di sini juga busuk, keluar halaman busuk, di mana-mana busuk. Dia mengatakan bahwa seluruh dunia ini busuk, tapi dia tidak sadar bahwa sebenarnya sumber kebusukan itu adalah ada di kumisnya, karena kakek ini menggunakan kumis. Kemudian ada tai yang nyangkut di kumisnya. Jadi pantaslah kemana-mana mencium semuanya itu busuk. Jadi sebelum kita melihat diri orang lain, kita perlu melihat ke dalam diri kita. Sebelum kita menghakimi orang lain, lihat ke dalam diri kita. Apa yang kita lakukan? Teman-teman VTuber, YouTuber, Anda yang menjadi wasit, Anda yang pasti cerdas bisa memilih yang sebenarnya. Karena satu pohon kita melihat dari buahnya. Buah itu berbicara dari apa yang dihasilkan dari pohon itu. Tentunya apa yang keluar dari mulut kita itu adalah mencerminkan karakter diri kita yang sebenarnya. Teman-teman, semangat jalankan VTube. Seperti pada video saya kemarin ya, saya tekankan lagi bahwa tidak ada lagi ganjalan untuk kita menjalankan VTube di Indonesia. Satgas SWI, Ketua SWI mengatakan bahwa sudah legal ya. Dan sah menurut perundang-undangan. Kalau suatu perusahaan ada izinnya berarti sah menurut undang-undang ya, yang ditekankan oleh Pak Tongam Lumban Tobing, sah menurut undang-undang. Dan yang berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 2, saya mau tegaskan lagi, itu di dalam pasal 3 bagian F tahun 2003 dikatakan begini, menjunjung tinggi nilai HAM. Itu juga adalah aturan-aturan kepolisian ya. Dan bukan cuma kepolisian, Indonesia, masing-masing manusia punya hak asasi manusia ya. Jadi polisi TNI punya HAM, dia punya hak untuk bisa menjalankan aplikasi ini sesuai dengan selama itu ya resmi. Tapi kan VTube ini sudah resmi, jadi sah. Artinya polisi TNI, pejabat negara bisa menjalankan aplikasi ini. Karena sama tadi saya bilang, sama halnya dengan bermain media sosial yang lain. Nah, gitu kakek. Jadi teman-teman, saya harapkan teman-teman selalu semangat. Kalau sempat berhenti karena ulah daripada kakek yang tadi itu ya, yang saya jelaskan, jalankan lagi VTube, kumpulkan VIP, tidak ada salahnya ya. Kalau kakek mengatakan bahwa saya adalah busuk, licik, juga pada videonya dia mengatakan saya, bahkan bebek dungu. Oh iya, satu lagi dikatakan bahwa leader dan member ini sudah jadi seperti kerbau. Jadi sudah jadi seperti kerbau. Betul-betul itu menghina kan teman-teman. Yang dicucuk hidungnya kemudian ditarik kemana-mana nurut saja ya. Saya mau sampaikan gini, Anda harus tahu bahwa kenapa terjadi seperti itu. Karena VTube adalah the best, mengubah banyak orang. Anda mau berkor-kor untuk menahan orang masuk di VTube, kalau ada buktinya, sekarang itu yang berbicara adalah bukti, bukan masalah cerdas. Iya kan? Justru Anda lah yang harus berubah menurut saya dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi dia bayangkan, dia mengatakan orang kerbau lah, bebek dungu lah, banyak hal yang lain lagi kan. Apa yang keluar dari mulutnya itulah cerminan hati dan karakter dia. Apakah kita masih ingin mendengarkan seolah-olah dia cerdas? Tadi saya bilang bahwa cerdas itu belum tentu benar. Dan saya melihat bahwa kecerdasan si kakek ini cerdas menyusun hal-hal, mengarang-arang, mencomot-comot, memang cerdas mengarang-arang suatu cerita fiksi.
dan seolah-olah mengatakan itu adalah fakta. Padahal fakta dari mana? Aduh. Jadi teman-teman, tetap dukung channel ini yang memberikan dorongan, motivasi, wawasan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, dimaafkan. Semua itu adalah tujuan review, dan motivasi saya adalah baik, memberikan hal-hal yang positif buat teman-teman semua. Dan sukses, salam Go Diamond.